Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Gandhi dari kelas 1C. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas besar algoritma pemrograman beserta penjelasannya. Tapi nanti penjelasannya saya akan jelaskan di akhir. Oke, langsung saja kita ketik dulu, nanti penjelasannya di akhir.
saya bilang dari awal tadi, saya akan menjelaskannya di akhir. Penjelasannya sesuai apa yang saya pahami. Include. Include adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari header file iostream.h. iostream adalah file header yang merupakan kepanjangan dari input-output stream yang digunakan untuk memanggil fungsi yang ada pada library file header tersebut seperti fungsi input yaitu cin dan fungsi output yaitu cout. Di baris kedua ada iomanip. Iomanip merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur lebar tampilan di layar dari suatu nilai variabel. Di baris ketiga sampai 5 ada perintah define. Define digunakan untuk mendefinisikan sebuah variabel dengan nama variabel baru. Fungsi mendefinisikan variabel ini agar dalam membuat program kita lebih mudah mengingat nama variabelnya. Sedangkan yang segi 5, segi 3, dan segi 4 itu adalah kasus saya. Kasus di baris ke-8 ada using namespace std. Merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi kompiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas. Di baris 10 sampai 19 ada perintah void, in, dan double. Void adalah sebuah fungsi. Fungsi ini juga disebut sebagai prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran yang didapat dari hasil proses tersebut. Ini kenapa fungsi ini disebut void. Dan in adalah tipe data untuk angka numerik yang tidak menggunakan koma untuk tipe data 32 bit. Sedangkan double adalah tipe data untuk angka, sama seperti in, tapi double dapat menggunakan koma dan tipe data merupakan 64 bit. Di baris 21 sampai 25 ada in main, double, sama char. Double tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. In main adalah main program mengembalikan nilai in secara default. In main akan mengembalikan nilai 0. Sedangkan char digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Lanjut kita ke baris selanjutnya. Sini ada perintah back, cls, sistem cls, cout, handle, dan ada juga cin. Sistem CLS itu fungsinya untuk membersihkan layar pada program. Yang cout ini bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, sedangkan cin fungsinya untuk memasukkan data dari standar input, biasanya keyboard, lalu disimpan dalam suatu variabel. Dan handle adalah untuk mengakhiri suatu baris dan memindahkan ke baris yang baru. Dan yang tulisan yang biru-biru ini guys adalah untuk di hasil runningnya nanti ada muncul kayak gini tulisannya ini. Oh iya, ada kelupaan yang kurung kurawal ini guys. Mana yang kurung kurawal ini sangat penting dalam bahasa pemrograman, dan tutup kurung kurawalnya sangat penting. Dan titik koma ini adalah terminator. Artinya setiap pernyataan harus diakhiri dengan titik koma. Makanya setiap tulisan program itu guys harus diakhiri dengan titik koma. Nah, kayak gini. Sudah titik koma. Yuk kita lanjut yang berikutnya. Tadi sampai mana ya? Ya sampai sini. Udah. Bagian sini. Ya, kita lanjut tadi sampai sini kan sudah. Tadi pengertian cout, handle, cin-nya sudah. Nah, lalu kita for. Sekarang for adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui berapa kali pengulangan akan terjadi. Sekarang pengertian if. If adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program. Selanjutnya ini ada cout kan tadi, handle sudah kan tadi sudah saya jelaskan.
Di baris 68 dan 77 ada perintah else if. Else if itu berfungsi untuk membuat fungsi lain seperti fungsi if, seperti pernyataan tambahan atau fungsi pernyataan kedua jika fungsi if tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ada apa ya? Cout handle in sudah saya jelaskan tadi. Sekarang ada perintah else di baris 86. Fungsi else hanya bisa berjalan saat menggunakan fungsi if. Selanjutnya sudah ada cout handle. Nah, di sini merupakan kasusnya lah. Nah, di sini di baris 107 sama 108 ada while, perintah while dan goto. While berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian substatement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression. Tetapi pernyataan while akan terus mengulangi pernyataan tersebut jika conditional expression bernilai 1 atau true. Selanjutnya ada perintah goto di baris 108. Goto juga sering diartikan sebagai sebuah instruksi untuk mengarahkan eksekusi program ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Sekarang ada return null. Return berfungsi untuk mengakhiri execution dari function tersebut, dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Sekian dari penjelasan saya yang saya paham. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Penjelasan tadi adalah sesuai yang saya pahami. Kita coba running. Tadi pas sempat gagal. Nah guys, gini yang biru-biru ini guys akan muncul di hasil runningnya. Nah, masukkan nama Anda, nama saya, kita enter, masukkan jumlah jenis pembelian Rubik yang ingin dibeli. Saya mau beli 3, pilihan Rubik ke 1, berarti kita memilih nih Rubik mana yang kita beli. Nomor 1 kita beli yang segi 4. Masukkan berapa Rubik segi 4 yang ingin kita beli. Kita mau beli berapa, terserah kita. Coba saya beli 2, totalnya 100.000. Di sini 50.000 karena kita beli 2 jadinya 100.000. Pilihan Rubik kedua ada yang segi 5. Saya mau yang segi 5. Kita belinya 1 aja. Sekarang pilihan ketiga, kita beli yang segitiga. Kita coba beli 2. Nih totalnya 430.000. Coba kita bayar 450.000. Enter. Uang kembalinya 20.000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya cuma begini saja. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.